Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sari, NIM 25264 dari kelas 2B Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dosen pengampunya yaitu Ibu Gusnita Darmawati, SPD MKOM. Saya akan sedikit menjelaskan tentang memori eksternal. Memori eksternal ada 3, yang pertama magnetic disk, yang kedua optical disk, yang ketiga magnetic tape. Magnetic disk. Magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu atau biasanya logam atau plastik dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi. Mekanisme baca atau tulis yang digunakan disebut head, yaitu kumparan pengkonduksi. Selama operasi pembacaan dan penulisan, head bersifat stasioner, sedangkan piringan bergerak-gerak di bawahnya, biasanya menggantung di atas permukaan dan tertahan pada sebuah bantalan udara, kecuali pada floppy disk di mana head disk menyentuh ke permukaan. Metode pengelamatan dalam magnetic disk. Metode pengelamatan dalam magnetic disk ada 2. Yang pertama yaitu metode silinder. Metode silinder merupakan pengelamatan berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, dan nomor record. Semua track dari disk pack membentuk suatu silinder. Jadi, bila suatu disk pack dengan 200 track per permukaan, maka mencapai 200 silinder. Bagi nomor permukaan dari pengelamatan record menunjukkan permukaan silinder record yang disimpan. Jika ada 11 piringan, maka nomor permukaannya dari 0 sampai 19 atau dari 1 sampai 20. Pengelamatan dari nomor record menunjukkan di mana record terletak pada track yang ditunjukkan dengan nomor silinder dan nomor permukaan. Yang kedua, metode sektor. Metode sektor. Setiap track dari pack dibagi ke dalam sektor-sektor. Setiap sektor adalah storage area. Untuk banyaknya karakter yang tetap. Pengelamatan recordnya berdasarkan nomor sektor, nomor track, dan juga nomor permukaan. Nomor sektor yang diberikan oleh disk controller menunjukkan track mana yang akan diakses dan pengelamatan record terletak pada track yang mana. Setiap track pada setiap piringan mempunyai kapasitas penyimpanan yang sama meskipun diameter tracknya berlainan. Keseragaman kapasitas dicapai dengan penyesuaian density yang tepat dari representasi data untuk setiap ukuran track. Komponen magnetic disk. Komponen utamanya adalah palet atau paleter yang berfungsi sebagai penyimpanan data. Palet ini adalah suatu cakram padat yang berbentuk bulat datar. Kedua sisi permukaannya dilapisi dengan material khusus sehingga memiliki pola-pola magnetis. Komponen magnetic disk diantaranya yaitu yang pertama, spindle. Hard disk terdiri dari spindle yang menjadi pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik penyimpanan data. Spindle ini berputar dengan cepat, oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. Yang kedua, cakram magnetik atau magnetic disk. Pada cakram magnetik inilah dilakukan penyimpanan data pada hard disk. Cakram magnetik berbentuk palet tipis dengan bentuk seperti CDR. Dalam hard disk terdapat beberapa cakram magnetik. Yang ketiga, read-write head. Read-write head adalah pengambilan data dari cakram magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang tipis dengan cakram magnetik. Dahulu, head bersentuhan langsung dengan cakram magnetik, sehingga mengakibatkan kehausan pada permukaan karena gesekan. Kini antara head dan cakram magnetik sudah diberi jarak sehingga umur head disk lebih lama. Yang kedua yaitu enclosure. Enclosure adalah lapisan luar pembungkus hard disk. Enclosure berfungsi melindungi semua bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembaban, dan hal lain yang dapat mengakibatkan kerusakan data. Yang kelima, interfacing module.
Interfacing modul berupa seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk, memproses data dari head, dan menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya. Interfacing modul yang dahulu banyak dipakai adalah sistem ADI atau Integrated Drive Electronic dengan sistem ATA yang mempunyai koneksi 40 pin. Optical disk. Optical disk adalah sebuah perangkat keras yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik bertenaga rendah untuk melakukan proses pembacaan atau reading. Dan optical disk dan juga pada penulisan data. Optical disk dapat menampung data hingga ratusan bahkan ribuan kali daya tampung disket. Ciri-ciri optical disk: yang pertama, menggunakan laser untuk membaca data. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. Yang ketiga, dapat membaca dengan cepat. Jenis-jenis optical disk. Yang pertama, compact disk atau CD. CD atau compact disk atau laser optical disk merupakan jenis piringan optik generasi pertama kali yang muncul sebelum adanya DVD. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses CD jauh lebih tinggi daripada disket. Di pasaran terdapat sedikitnya 3 macam CD berbeda yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu CD-ROM, CD-WORM, dan CD rewritable. Yang kedua, DVD atau Digital Video Disc. DVD adalah generasi selanjutnya dan teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disc. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa. Perkembangan teknologi DVD-ROM pun lebih cepat dibandingkan CD-ROM. 1 kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer data 1,321 MB per second, dengan rata-rata bus transfer 12 MB per second. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD biasa, yaitu sekitar 4,7 sampai 17 GB. Kemampuan DVD dapat dilihat dari jenisnya, yaitu single side, single layer, kapasitasnya 4,7 GB, double side yang single layer, kapasitasnya 8,5 GB, single sided double layer, kapasitasnya 9,4 GB, double sided double layer, kapasitasnya 17 GB. Yang ketiga, Blu-ray disc. Blu-ray merupakan sebuah format optikal yang berfungsi untuk menyimpan media digital termasuk video berkapasitas tinggi. Teknologi Blu-ray adalah format disk optik yang merupakan perkembangan dari CD dan DVD. Keunggulan dari Blu-ray yaitu pada kapasitas lapisan seeded Blu-ray disc, yaitu lebih besar 35 kali dari CD dan lebih besar 5 kali dari DVD. Kapasitas Blu-ray disc dual layer memiliki kemampuan menyimpan data sampai dengan 50 GB per keping. Yang keempat, Fluorescent Multilayer Disc atau FM Disc. Fluorescent Multilayer Disc atau FM Disc merupakan jenis optical disc yang dapat menampung data berkapasitas 140 GB sekaligus dengan kecepatan baca data sampai 1 GB per detik. FM Disc berbeda dengan optical disc lainnya yang beredar saat ini. Warnanya tidak keperakan atau keemasan, melainkan bening seperti plastik transparan. Magnetic tape. Magnetic tape adalah model pertama dari secondary memory. Tape ini juga dipakai untuk alat input atau output di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tape lainnya. Magnetic tape adalah alat penyimpanan untuk data untuk berkas besar yang diakses dan diproses secara sekuensial. Magnetic tape ini tempat penyimpanan menggunakan medan magnet dengan sistem pembacaan data secara sekuensial, access storage
device atau SASD. Data yang disimpan dalam bintik kecil yang bermagnet dan tidak tampak pada bahan plastik yang dilapisi besi oksida atau peroksida pada satu sisi dari magnet tape. Sejarah perkembangan magnetic tape. Magnetic tape pertama kali dipatenkan oleh insinyur Jerman Fritz Flaumer pada tahun 1928. Berdasarkan penemuan kawat magnetik oleh Valdemar Poulsen pada tahun 1898. Sejarah awal pita magnetik berawal dari pembuatan media rekam pada saat Perang Dunia II. Ketika itu, para insinyur di Jerman menciptakan sebuah alat yang disebut sebagai magnetophone untuk merekam suara. Insinyur di Inggris meningkatkan kualitas alat tersebut yang membuat mesin portable. Pada tahun 1950-an, magnetic tape telah digunakan pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data saat sebuah roll magnetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card. Membuat magnetic tape sangat populer sebagai cara menyimpan data komputer hingga pertengahan tahun 1980-an. Tape ini juga dipakai untuk alat input atau output di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tape lainnya. Data disimpan dalam bintik kecil yang bermagnet dan tidak tampak pada bahan plastik yang dilapisi peroksida. Karakteristik magnetic tape. Pita magnetik mempunyai kecepatan putar sebesar 18,75 sampai 200 inci per detik. Data yang disimpan dalam magnetic tape umumnya data yang tidak memerlukan perubahan atau untuk backup data. Kecepatan baca untuk mencatat data pada pita tape tergantung model dan instruksinya, namun dapat diperkirakan antara 15.000 sampai 60.000 bytes per detik. Pita tape terbuat dari bahan campuran plastik dan ferric oxide. Fungsi magnetic tape. Yang pertama untuk media penyimpanan, yang kedua untuk alat input atau output, yang ketiga untuk merekam audio, video, atau visual. Cara kerja magnetic tape. Representatif data dan density pada pita magnetik. Data direkam secara digital pada media ini sebagai titik-titik magnetasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 byte, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 byte atau sebaliknya. Tape terdiri atas 9 track, 8 track dipakai untuk merekam data, dan 8 track yang ke-9 untuk koreksi kesalahan. Salah satu karakteristik yang penting dari pita magnetik ini adalah density atau kepadatan, di mana data disimpan. Density adalah fungsi dari media tape dan drive yang digunakan untuk merekam data ke media tadi. Satuan yang digunakan density adalah bytes per inci atau BPI. Umumnya density dari tape adalah 1600 BPI dan 6250 BPI. Parity and error control pada magnetic tape. Salah satu teknik untuk memeriksa kesalahan pada pita magnetik adalah dengan parity check. Jenis-jenis parity check adalah ODD parity atau parity ganjil. Jika data direkam dengan menggunakan ODD parity, maka jumlah 1 bit yang mempresentasikan suatu karakter adalah ganjil. Jika jumlah 1 bit sudah ganjil, maka parity bit yang terletak pada track ke-9 adalah 0 bit. Akan tetapi jika jumlah 1 bitnya masih genap, maka parity bitnya adalah 1 bit.
Yang kedua, event parity atau parity genap. Bila kita merekam data dengan menggunakan event parity, maka jumlah 1 bit yang merepresentasikan suatu karakter adalah genap. Jika jumlah 1 bitnya sudah genap, maka parity bit yang terletak pada track ke-9 adalah 0. Akan tetapi jika jumlah 1 bitnya masih ganjil, maka parity bitnya adalah 1 bit. Jenis-jenis magnetic tape. Yang pertama, rail-to-rail tape. Rail-to-rail tape merupakan bentuk magnetic tape tertua. Alat ini mempunyai ukuran lebar 0, inci dan panjangnya mencapai 2,4000 kaki. Yang kedua, cartridge tape. Cartridge tape dibuat untuk menyimpan hasil dan suatu backup dan dari file ke disk. Banyak digunakan untuk komputer mini. Untuk menggunakannya dibutuhkan cartridge tape unik. Yang ketiga, cassette tape. Cassette tape banyak digunakan di komputer mikro. Selain untuk merekam lagu, cassette tape dapat digunakan untuk merekam sinyal berbentuk biner. Sistem blok magnetic tape. Data yang dibaca dari atau ditulis ke tape dalam suatu grup karakter disebut blok. Suatu blok adalah jumlah terkecil dari data yang dapat ditransfer antara secondary memory dan primary memory pada suatu akses. Sebuah blok dapat terdiri dari satu atau lebih record. Sebuah blok dapat merupakan physical record. Di antara dua blok terdapat ruang yang kita sebut sebagai gap atau interblock gap. Keunggulan magnetic tape. Yang pertama, panjang record tidak terbatas. Yang kedua, density data tinggi. Yang ketiga, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Kecepatan transfer data tinggi. Yang kelima, sangat efisiensi bila semua atau kebanyakan record dari sebuah tape file memerlukan pemrosesan seluruhnya. Kelemahan magnetic tape. Yang pertama, akses langsung terhadap record lambat. Yang kedua, masalah lingkungan. Yang ketiga, memerlukan penafsiran terhadap mesin. Yang keempat, proses harus sekuensial. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.